Pernahkah Anda merasakan betapa menyakitnya ketika cermin menunjukkan keriput yang semakin dalam, ketika langkah kaki tidak lagi secepat dulu, dan ketika dunia seolah berputar terlalu cepat untuk diikuti? Inilah realitas yang dihadapi jutaan orang di seluruh dunia ketika usia mulai menua, sebuah perjalanan yang tak terelakkan namun seringkali ditakuti karena persepsi keliru bahwa menjadi tua berarti menjadi tidak berguna, menjadi beban, atau bahkan menjadi sosok yang terlupakan di sudut rumah yang sunyi. Namun, tahukah Anda bahwa persepsi ini adalah salah satu kesalahan terbesar dalam cara pandang manusia modern terhadap kehidupan? Ketika usia mulai menua, tubuh memang tidak lagi sekuat dulu, langkah mulai melambat, sendi terasa kaku, dan kadang-kadang rasa sakit datang tanpa diundang seperti tamu yang tidak diharapkan. Namun di balik semua perubahan fisik ini, terdapat transformasi jiwa yang luar biasa mendalam dan bermakna yang jarang disadari oleh banyak orang. Di saat-saat seperti itu, muncul satu pertanyaan yang sulit dihindari dan menghantui pikiran setiap hari. Apakah aku masih berguna? Haruskah aku menyerah karena tubuh ini tak lagi sanggup seperti dulu? Pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan sangat wajar dan sangat manusiawi, karena setiap manusia yang memasuki fase usia lanjut pasti pernah merasakan keraguan tentang nilai diri mereka di mata keluarga dan masyarakat. Banyak lansia diam-diam merasa seperti beban yang memberatkan keluarga, merasa tidak produktif lagi dalam artian ekonomis dan sosial yang umum dipahami masyarakat, tidak sekuat dulu dalam membantu anak cucu mengatasi berbagai masalah kehidupan. Dan bahkan tidak sedikit yang merasa dilupakan oleh orang-orang yang dulu sangat mereka sayangi dan untuk siapa mereka telah mengorbankan sebagian besar hidup mereka. Padahal, apa yang tidak terlihat oleh mata telanjang bukan berarti tidak memiliki arti atau nilai yang mendalam, karena keteguhan hati yang telah diuji oleh berbagai cobaan hidup, pengalaman hidup yang kaya dan berharga yang telah dikumpulkan selama puluhan tahun, dan doa-doa yang dipanjatkan dalam keheningan malam dengan ketulusan yang tidak terbatas. Semua itu adalah kekuatan spiritual yang tidak bisa diukur dengan standar tenaga fisik atau produktivitas material yang seringkali menjadi patokan nilai dalam masyarakat modern. Justru di usia senja inilah jiwa manusia sedang mencapai puncak kematangan spiritual yang tidak mungkin dicapai oleh mereka yang masih muda dan belum melewati berbagai ujian kehidupan yang menguji ketahanan mental, emosional, dan spiritual seseorang. Tubuh yang lemah sama sekali bukan berarti gagal dalam menjalani kehidupan, dan ini adalah salah satu miskonsepsi terbesar yang perlu diluruskan dalam pemahaman kita tentang proses penuaan. Tidak sedikit orang tua yang merasa sangat kecewa pada diri mereka sendiri ketika tubuh tidak lagi bisa bekerja dan berfungsi seperti di masa muda atau dewasa, ketika tangan tidak lagi cekatan dalam melakukan pekerjaan rumah tangga atau aktivitas yang dulu dilakukan dengan mudah, ketika kaki tidak lagi kuat untuk berdiri dalam waktu yang lama atau berjalan jarak jauh seperti dulu, dan ketika ingatan mulai samar-samar sehingga seringkali lupa dengan hal-hal kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting. Perasaan tidak berguna dan tidak berharga ini perlahan-lahan menyusup ke dalam hati dan pikiran, menciptakan suasana batin yang kelam dan menyedihkan, seolah-olah produktivitas dalam arti sempit adalah satu-satunya ukuran nilai diri seseorang di dunia ini. Padahal, kehidupan manusia jauh lebih luas dan mendalam dari sekadar kuat atau lemah secara fisik, jauh lebih kompleks dari sekadar mampu atau tidak mampu melakukan pekerjaan fisik, dan jauh lebih bermakna dari sekadar produktif atau tidak produktif dalam pengertian ekonomis. Fakta yang jarang disadari oleh banyak orang, termasuk para lansia sendiri, adalah bahwa justru ketika tubuh mulai melemah dan berbagai keterbatasan fisik mulai muncul, ada kekuatan lain yang sedang tumbuh dan berkembang secara diam-diam namun sangat signifikan, yaitu kekuatan spiritual yang semakin menguat seiring dengan semakin dalamnya pemahaman tentang makna hidup dan semakin matangnya kebijaksanaan yang diperoleh dari pengalaman hidup yang panjang dan beragam. Ketika banyak aktivitas fisik harus dihentikan atau dikurangi karena keterbatasan tubuh, ruang dalam hati dan pikiran menjadi lebih lapang dan terbuka untuk mendengar suara jiwa yang selama ini mungkin tenggelam dalam hiruk-pikuk aktivitas duniawi,
untuk merenung dengan lebih mendalam tentang berbagai pengalaman hidup yang telah dilalui, untuk berdoa dengan kehusyukan yang lebih tinggi karena semakin dekatnya dengan Sang Pencipta, dan untuk mengamati kehidupan ini dengan sudut pandang yang jauh lebih dalam, bijaksana, dan filosofis dibandingkan dengan ketika masih muda dan terjebak dalam berbagai ambisi duniawi yang seringkali dangkal dan sementara. Para lansia seringkali tidak menyadari bahwa kehadiran mereka di tengah-tengah keluarga membawa energi yang sangat unik dan berharga, bukan energi untuk berlari cepat atau mengangkat barang-barang berat, melainkan energi untuk menenangkan jiwa yang gelisah, untuk memberikan nasihat yang bijaksana berdasarkan pengalaman hidup yang kaya, untuk menguatkan mental dan spiritual generasi yang lebih muda melalui berbagai cerita dan pengalaman yang telah mereka lalui dengan penuh perjuangan dan ketabahan. Tubuh mereka mungkin sudah rapuh dan tidak lagi kuat seperti dulu, namun kata-kata mereka yang penuh kebijaksanaan menjadi tonggak dan fondasi yang menuntun dan membimbing generasi setelahnya dalam menghadapi berbagai tantangan hidup yang kompleks dan penuh ketidakpastian. Dalam banyak budaya dan tradisi di seluruh dunia, orang tua dihormati bukan karena kekuatan fisiknya yang masih prima, melainkan karena kedalaman jiwa dan kebijaksanaan yang telah mereka kembangkan selama bertahun-tahun menghadapi berbagai cobaan dan ujian kehidupan. Di balik tubuh yang tampak lemah dan rapuh, justru sedang tumbuh dan berkembang kebijaksanaan yang sangat berharga dan tidak bisa diperoleh oleh siapapun yang belum melewati berbagai fase kehidupan dengan segala suka dan dukanya. Waktu yang panjang dengan berbagai pengalaman yang beragam, luka-luka batin yang telah sembuh melalui proses yang tidak mudah, dan air mata yang telah mengering setelah melalui berbagai masa sulit dan menyakitkan, semua pengalaman ini membentuk kekuatan batin yang tak ternilai harganya dan tidak bisa dibeli dengan uang atau materi apapun. Seringkali para lansia menjadi tempat berteduh yang nyaman dan aman bagi anak-anak dan cucu-cucu mereka, bukan karena mereka mampu menyelesaikan semua masalah dengan tangan mereka sendiri atau memberikan solusi praktis untuk setiap persoalan yang dihadapi, melainkan karena mereka memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mendengarkan dengan sepenuh hati, dengan kesabaran yang tidak terbatas, dan dengan empati yang mendalam, dan kemampuan mendengarkan seperti ini jauh lebih berharga dan menyembuhkan daripada 1000 nasihat yang mungkin terdengar bijaksana namun tidak menyentuh hati. Kelembutan yang lahir dari usia tua bukanlah suatu bentuk kelemahan atau ketidakberdayaan, melainkan anugerah yang sangat istimewa dan hanya dimiliki oleh mereka yang telah menapaki banyak jalan kehidupan dengan segala tanjakan dan turunannya, yang telah melewati berbagai badai kehidupan namun tetap mampu mempertahankan kelembutan hati dan ketulusan jiwa. Lemahnya tubuh di usia senja bukanlah tanda kegagalan dalam menjalani kehidupan atau indikasi bahwa seseorang tidak berhasil merawat dirinya dengan baik. Justru sebaliknya, hal ini adalah penanda alami bahwa jiwa sedang mengalami proses yang sangat penting untuk mencapai tingkat kematangan spiritual yang tertinggi. Suatu proses yang tidak bisa dipercepat atau dipaksakan, melainkan harus dialami dengan sabar dan ikhlas. Kehadiran para lansia di dunia ini bukanlah sebagai sisa-sisa kehidupan yang tidak lagi berguna atau sebagai bagian yang sudah usang dan perlu diganti, melainkan sebagai penjaga hikmah yang menjadi bagian yang sangat penting dan integral dalam lingkaran kehidupan manusia secara keseluruhan. Jadi, jika hari ini tubuh Anda tidak lagi sekuat dulu, jika langkah tidak lagi segesit masa muda, jika tenaga tidak lagi sebesar ketika masih dalam usia produktif, hal ini sama sekali bukan berarti bahwa Anda kalah dalam pertarungan melawan kehidupan atau gagal dalam menjalani fase kehidupan Anda. Sebaliknya, semua perubahan fisik ini memiliki arti yang sangat mendalam, yaitu bahwa Anda sedang diberi peran baru yang sangat mulia dan terhormat dalam panggung kehidupan ini, peran yang tidak semua orang diberi kesempatan untuk menjalaninya, yaitu menjadi cahaya yang menuntun dan membimbing bukan dengan kekuatan tangan atau kecepatan kaki, melainkan dengan kedalaman jiwa dan kebijaksanaan yang telah teruji oleh waktu dan pengalaman. Ketika rasa sakit mulai datang, terutama di usia lanjut yang memang rentan terhadap berbagai gangguan kesehatan, banyak orang yang langsung merasa bahwa hal ini adalah bentuk hukuman dari alam semesta,
seperti karma buruk yang datang terlambat sebagai balasan atas kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat di masa lalu, atau cobaan tanpa akhir yang diberikan tanpa alasan yang jelas dan dapat dipahami. Pikiran dan perasaan seperti ini sangat wajar untuk muncul di benak siapapun yang sedang mengalami penderitaan fisik, apalagi jika sakitnya tidak kunjung reda meskipun sudah berobat ke sana kemari, dan tubuh terus melemah dari hari ke hari tanpa tanda-tanda perbaikan yang signifikan. Namun, tahukah Anda bahwa sakit bukanlah hukuman dari Tuhan atau alam semesta, dan juga bukan tanda bahwa hidup Anda sedang dikutuk atau dihukum karena kesalahan-kesalahan yang pernah Anda lakukan di masa lalu? Sakit, pada dasarnya dan dalam perspektif yang lebih mendalam, adalah bahasa tubuh yang sangat lembut namun tegas dalam menyampaikan pesan-pesan penting kepada jiwa kita. Sakit tidak berbicara dengan kata-kata yang dapat didengar oleh telinga, melainkan berkomunikasi melalui sensasi dan perasaan yang harus dipahami dengan hati dan jiwa yang tenang. Tubuh yang mulai menua dan mengalami berbagai perubahan fisik mulai berbicara dengan caranya sendiri yang sangat unik dan personal. Tubuh tidak berteriak dengan keras atau membuat keributan, melainkan bergetar halus dengan pesan-pesan yang dalam dan bermakna. Tubuh tidak meminta dengan cara yang menuntut atau agresif, melainkan menunjukkan kondisinya dengan cara yang lembut namun jelas bagi mereka yang mau mendengarkan dengan seksama. Kadang-kadang komunikasi ini terwujud dalam bentuk nyeri yang menusuk, kadang-kadang melalui rasa lelah yang tidak tertahankan meskipun tidak melakukan aktivitas yang berat, namun semua sensasi ini muncul bukan karena tubuh sedang marah atau memberontak terhadap kita, melainkan karena tubuh ingin mengajak kita untuk mendengar dengan lebih dalam tentang diri kita sendiri yang sebenarnya, tentang hal-hal dalam hidup yang belum selesai dan perlu diselesaikan, dan tentang beban-beban emosional atau spiritual yang perlu dilepaskan agar jiwa bisa lebih ringan dan damai. Sangat jarang sekali kita diajarkan di sekolah, di rumah, atau di masyarakat bahwa sakit sebenarnya bisa menjadi pintu masuk menuju kesadaran baru yang lebih tinggi dan lebih mendalam tentang makna kehidupan. Bahwa orang-orang yang pernah melewati masa sakit yang berat dan berkepanjangan seringkali mengalami perubahan kepribadian yang sangat positif dan mengagumkan. Mereka menjadi lebih sabar dalam menghadapi berbagai masalah hidup, lebih lembut dalam berinteraksi dengan orang lain, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, dan lebih memahami arti hidup yang sesungguhnya dibandingkan sebelum mereka sakit. Ada empati yang tumbuh dengan subur dari pengalaman rasa sakit yang telah mereka lalui, ada ketenangan jiwa yang datang setelah menerima kenyataan hidup dengan lapang dada, dan ada kebijaksanaan yang lahir dari keterbatasan fisik yang justru membuka mata hati untuk melihat hal-hal yang sebelumnya tidak terlihat. Sakit memaksa kita untuk berhenti dari hiruk-pikuk aktivitas sehari-hari yang seringkali membuat kita lupa pada diri sendiri dan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Namun justru dalam jeda dan keheningan yang dipaksakan oleh kondisi sakit itulah kita mendapat kesempatan emas untuk melihat dan merefleksikan banyak hal yang dulu terlewat begitu saja karena kesibukan dan fokus pada hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Ketika tubuh masih sehat dan bertenaga, kita cenderung terlalu sibuk mengejar berbagai target dan ambisi duniawi, terlalu fokus pada pencapaian-pencapaian eksternal yang seringkali dangkal dan sementara sifatnya. Namun ketika sakit datang dan memaksa kita untuk berbaring atau duduk dalam keheningan, waktu seolah melambat dan memberi kita ruang untuk introspeksi, dan dari sanalah kita mulai benar-benar mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya di balik berbagai topeng dan peran sosial yang selama ini kita mainkan. Banyak lansia yang akhirnya merasa lebih dekat dengan Tuhan ketika mereka mengalami sakit yang serius, dan kedekatan ini bukan karena mereka dipaksa oleh keadaan atau karena ketakutan akan kematian, melainkan karena melalui pengalaman sakit mereka merasakan pelukan kasih Tuhan yang sangat nyata dan menyembuhkan, merasakan kehadirannya yang memberikan kekuatan di saat tubuh lemah, dan merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan logika namun sangat nyata dalam hati. Tidak sedikit orang yang menyadari bahwa setelah melewati masa-masa sulit karena sakit yang berkepanjangan, hidup mereka justru terasa lebih jernih dan bermakna dibandingkan sebelumnya. Prioritas hidup berubah secara dramatis ke arah yang lebih positif dan bermakna, keinginan untuk pamer, bersaing secara tidak sehat, atau marah-marah karena hal-hal kecil perlahan sirna dan digantikan oleh nilai-nilai yang lebih luhur dan abadi.
Yang tersisa dalam hati dan pikiran hanyalah keinginan yang tulus untuk hidup dengan damai, untuk menciptakan ketenangan di sekitar, untuk memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti, dan untuk mencintai dengan lebih tulus dan tanpa pamrih dibandingkan sebelumnya. Transformasi spiritual yang mendalam ini seringkali tidak mungkin terjadi ketika kita masih sehat dan kuat, namun justru muncul ketika kita sedang dalam kondisi lemah dan harus menghadapi keterbatasan fisik yang signifikan. Oleh karena itu, jangan terburu-buru menganggap sakit sebagai akhir dari segalanya atau sebagai tanda bahwa hidup sudah tidak ada artinya lagi. Kadang-kadang, dan ini sering terjadi meskipun sulit dipahami pada awalnya, sakit adalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar dan bermakna dalam perjalanan spiritual seseorang. Pencerahan jiwa yang mendalam, kedamaian batin yang tidak bisa digoyahkan oleh keadaan eksternal, dan penerimaan yang tulus terhadap semua aspek kehidupan sehingga membawa kelegaan dan kebahagiaan yang luar biasa. Semua pengalaman spiritual yang luhur ini seringkali tidak hadir ketika tubuh masih kuat dan sehat, melainkan justru datang ketika kita sedang berbaring dalam keheningan, ketika dunia luar menjadi sunyi, dan ketika kita dipaksa untuk berhadapan dengan diri sendiri tanpa distraksi apapun. Sakit bukanlah kutukan atau hukuman yang harus ditakuti dan dihindari dengan segala cara, melainkan sakit adalah pesan yang sangat berharga jika kita mau mendengarkannya dengan hati yang terbuka. Pesan dari tubuh yang sudah lelah dan butuh istirahat, pesan dari jiwa yang ingin dibersihkan dari berbagai beban emosional yang sudah terlalu lama dipendamkan, pesan dari semesta yang mengajarkan tentang keterbatasan manusia dan pentingnya kerendahan hati, dan mungkin juga pesan dari Tuhan yang ingin mendekatkan hamba-Nya kepadanya melalui jalan yang mungkin terasa sulit namun sesungguhnya penuh dengan berkah dan hikmah. Dan bagi jiwa yang mau mendengar dengan seksama dan menerima dengan ikhlas, sakit bisa menjadi jembatan yang mengantarkan menuju kedalaman hidup yang sangat indah dan bermakna, suatu tingkat kesadaran spiritual yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun yang belum pernah melewati ujian tersebut. Ada kalanya hal yang paling menyakitkan dalam hidup seorang lansia bukanlah nyeri fisik yang mereka rasakan di tubuh mereka, melainkan sepi yang merasuk dalam-dalam ke hati dan jiwa mereka. Banyak orang tua yang merasakan pilu yang sangat mendalam ketika mereka merasa diabaikan oleh keluarga yang dulu sangat mereka sayangi dan untuk siapa mereka telah mengorbankan segala-galanya. Terutama ketika tubuh sedang sakit dan sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari orang-orang terdekat, namun yang terjadi justru sebaliknya. Anak-anak sibuk dengan urusan mereka masing-masing dan tidak sempat menengok, cucu-cucu tidak lagi datang berkunjung seperti dulu, dan waktu berjalan seolah melupakan bahwa dulu mereka adalah pusat dari segala-galanya dalam keluarga, sosok yang sangat dihormati dan dicintai. Perasaan tidak dianggap penting lagi, tidak didengar ketika berbicara, bahkan tidak dimengerti ketika mencoba mengekspresikan perasaan atau kebutuhan mereka. Itulah luka batin yang tidak terlihat oleh mata namun terasa begitu dalam dan menyakitkan, bahkan seringkali lebih menyakitkan daripada rasa sakit fisik yang mereka derita. Fakta pahit yang jarang dibicarakan secara terbuka dalam masyarakat adalah bahwa tidak semua anggota keluarga mampu memahami dan merasakan rasa sakit yang dialami oleh orang tua mereka, bukan karena mereka adalah orang-orang jahat atau tidak memiliki hati nurani, melainkan karena mereka belum cukup dewasa secara emosional dan spiritual untuk bisa berempati dengan mendalam. Mereka mungkin tidak tahu bagaimana cara yang tepat untuk merawat orang tua yang sedang sakit, tidak paham bagaimana cara menemani yang bisa memberikan kenyamanan dan ketenangan, atau bahkan belum siap secara psikologis untuk melihat dan menerima kenyataan bahwa orang tua mereka yang dulu kuat dan bisa diandalkan kini menjadi rapuh dan membutuhkan bantuan. Situasi ini memang sangat menyedihkan dan menyakitkan bagi para orang tua, namun inilah kenyataan hidup yang harus dihadapi dengan hati yang lapang dan penuh pengertian, karena marah dan kecewa secara berlebihan hanya akan menambah beban penderitaan tanpa memberikan solusi apapun. Meskipun demikian, meskipun tidak selalu dipahami dan dihargai sebagaimana mestinya oleh keluarga, hal ini sama sekali bukan berarti bahwa kasih sayang yang telah diberikan selama puluhan tahun menjadi sia-sia atau tidak bermakna. Kasih sayang yang sejati dan tulus tidak pernah menuntut balasan yang setimpal, tidak pernah mengharapkan perlakuan yang sama, melainkan kasih sayang yang sejati hanya memberi tanpa syarat dan tanpa pamrih.
Dan sebagai orang tua yang telah berpengalaman dalam memberikan kasih sayang, Anda masih tetap bisa menjadi mata air yang tenang dan jernih yang terus mengalirkan cinta dalam bentuk yang lebih lembut dan spiritual. Cinta dan kasih sayang ini bisa diwujudkan melalui nasihat-nasihat bijaksana yang diberikan ketika ada kesempatan, melalui senyum tulus yang mampu menenangkan hati siapapun yang melihatnya, bahkan hanya melalui doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh ketulusan di malam hari ketika semua orang sudah tertidur. Terkadang, dan ini sering terjadi meskipun tidak disadari oleh siapapun, justru doa-doa tulus yang dipanjatkan oleh para orang tua dalam keheningan malam itulah yang menyelamatkan anak-anak mereka dari berbagai bahaya, masalah, dan kesulitan yang tidak mereka ketahui atau sadari. Kekecewaan terhadap sikap keluarga yang kurang perhatian memang sangat manusiawi dan wajar untuk dirasakan, namun jangan biarkan perasaan kecewa ini berubah menjadi luka yang mengeras dan membeku di dalam hati, karena semakin keras dan dingin hati seseorang, semakin sulit pula kebahagiaan dan kedamaian untuk menyelinap masuk dan memberikan ketenangan. Biarkan perasaan kecewa itu hadir dan dirasakan sepenuhnya sebagai bagian dari proses emosional yang normal, namun biarkan juga perasaan itu berlalu dengan wajar tanpa dipaksakan untuk tinggal lebih lama dari yang seharusnya. Tidak ada yang lebih bijaksana dan mulia daripada orang tua yang mampu memaafkan anak-anak mereka meskipun dalam diam, yang mampu memahami keterbatasan dan kesibukan generasi muda, dan yang tetap mendoakan kebaikan untuk mereka demi menjaga kedamaian hati mereka sendiri. Jika tidak ada yang datang menjenguk atau menanyakan kabar, hal ini sama sekali bukan berarti bahwa Anda benar-benar sendirian di dunia ini tanpa ada yang peduli. Semesta dengan segala kekuatan dan energi positifnya tidak pernah benar-benar meninggalkan siapapun yang tulus dan baik hati. Dalam kesunyian yang mungkin terasa menyakitkan, sesungguhnya ada pelukan hangat dari energi universal yang selalu siap memberikan kenyamanan bagi mereka yang mau merasakannya. Dalam keheningan yang mungkin terasa kosong, sesungguhnya ada cahaya spiritual yang tetap menyala terang dan memberikan penerangan bagi jiwa yang gelisah. Tuhan yang Maha Pengasih tidak membutuhkan keramaian atau kerumunan orang untuk hadir dalam hidup seseorang, cukup hati yang tenang, bersih, dan tulus, dan Dia akan hadir memberikan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh siapapun di dunia ini. Ketika keluarga tidak mengerti atau tidak bisa memberikan perhatian sebagaimana yang diharapkan, hal ini sama sekali bukan berarti bahwa hidup Anda tidak memiliki arti atau nilai yang berharga. Justru dalam situasi seperti inilah Anda diajak untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam hal cinta dan kasih sayang, dari cinta yang masih mengharapkan balasan dan perlakuan yang setimpal menjadi cinta yang murni, tulus, dan tanpa pamrih, cinta yang cukup puas dengan memberi tanpa mengharapkan apapun sebagai balasannya. Cinta yang cukup bahagia dengan mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang dicintai, dan cinta yang cukup tenang dengan menjadi sumber cahaya dan ketenangan bagi lingkungan sekitar. Karena pada hakikatnya, Anda tidak sedang ditinggalkan atau diabaikan begitu saja tanpa alasan, melainkan Anda sedang dipisahkan sejenak dari ketergantungan emosional terhadap orang lain agar bisa menemukan kekuatan sejati yang berasal dari dalam diri sendiri dan dari hubungan yang lebih dalam dengan Sang Pencipta. Dan pencapaian spiritual seperti ini jauh lebih mulia dan bermakna daripada sekadar dipahami atau diperhatikan oleh orang lain yang mungkin pemahamannya masih terbatas. Waktu sakit, yang sering dianggap sebagai masa paling suram dan tidak berguna dalam hidup seseorang, sebenarnya memiliki makna yang sangat mendalam jika kita mau melihatnya dari perspektif spiritual yang lebih luas. Seolah-olah hidup berhenti berjalan dengan normal dan hari-hari hanya diisi dengan rasa lemah yang melelahkan, ketergantungan pada bantuan orang lain yang membuat merasa tidak berdaya, dan kesunyian yang kadang-kadang terasa mencekik dan menyesakan. Namun ada satu hal yang sangat penting dan jarang disadari oleh banyak orang, yaitu ketika tubuh terpaksa terbaring dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, jiwa justru sedang diberi ruang yang sangat berharga untuk duduk tenang, untuk merenung dalam keheningan tanpa gangguan dari hiruk-pikuk dunia luar yang selalu ribut dan menuntut perhatian, dan untuk perlahan-lahan mulai berbicara kepada diri sendiri tentang hal-hal yang selama ini mungkin terabaikan karena kesibukan.
Kondisi seperti ini bukanlah kemunduran atau kemerosotan kualitas hidup, melainkan jeda yang diberkahi oleh Tuhan untuk memberikan kesempatan bagi jiwa untuk berkembang dan matang. Ketika masih sehat dan bertenaga, kita cenderung sibuk berlari ke sana kemari mengejar berbagai target dan ambisi, mengejar kesuksesan dalam pengertian duniawi yang seringkali dangkal, berusaha menyenangkan keluarga dan orang-orang di sekitar dengan cara yang terkadang mengabaikan kebutuhan diri sendiri, dan memikirkan kebutuhan serta keinginan orang lain tanpa sempat merefleksikan kebutuhan spiritual diri sendiri. Namun ketika sakit datang dan memaksa semua aktivitas eksternal itu untuk terhenti, disitulah kita mulai benar-benar melihat dan mengeksplorasi isi batin kita yang selama ini mungkin tidak pernah mendapat perhatian yang cukup. Luka-luka emosional dari masa lalu yang tak sempat dirawat dan disembuhkan dengan baik, perasaan amarah atau dendam yang belum sempat dilepaskan dengan ikhlas, dan berbagai kekecewaan hidup yang terlalu lama dipendam dan dibiarkan mengendap di dasar hati, semuanya muncul ke permukaan kesadaran ketika kita berada dalam keheningan. Munculnya berbagai emosi dan kenangan yang mungkin menyakitkan ini bukanlah untuk menyiksa atau menambah penderitaan yang sudah ada, melainkan untuk memberikan kesempatan agar semua beban emosional itu bisa dibereskan, diproses, dan akhirnya dilepaskan dengan cara yang sehat dan menyembuhkan. Inilah yang dimaksud dengan waktu emas untuk merapikan jiwa, suatu proses pembersihan batin yang sangat penting namun jarang mendapat kesempatan untuk dilakukan ketika kita masih sibuk dengan rutinitas sehari-hari. Proses pembersihan jiwa ini jarang disadari karena tidak terlihat oleh mata dan tidak bisa diukur dengan standar fisik atau material, namun dampaknya sangat nyata dan mengubah kualitas hidup secara fundamental. Masa sakit seringkali menjadi momen pembersihan batin yang sangat mendalam dan menyeluruh, bukan hanya tubuh yang melepaskan racun-racun fisik melalui berbagai proses penyembuhan alami, namun jiwa juga sedang membersihkan dan membuang sisa-sisa luka emosional yang sudah lama mengendap dan mungkin tanpa disadari telah mempengaruhi kualitas hidup dan kebahagiaan seseorang. Kadang-kadang proses ini terasa berat dan menyakitkan karena kita harus mengingat dan menghadapi kembali hal-hal yang menyakitkan dari masa lalu, namun justru disinilah kekuatan sejati dan otentik mulai muncul dan berkembang. Jiwa yang bersih dan jernih tidak lahir dari kenyamanan atau kemudahan hidup, melainkan dari keberanian untuk menyembuhkan dan menyelesaikan hal-hal yang selama ini tersembunyi di balik topeng kekuatan dan kesibukan sehari-hari. Di tengah-tengah kelemahan fisik yang mungkin membuat merasa tidak berdaya, sesungguhnya ada kekuatan lain yang mulai tumbuh dan menguat, yaitu kemampuan untuk berdoa dengan kehusyukan yang lebih tinggi karena hati menjadi lebih dekat dengan Tuhan, kemampuan untuk melakukan introspeksi yang lebih dalam dan jujur tentang diri sendiri dan perjalanan hidup yang telah dilalui, dan keikhlasan yang perlahan-lahan muncul dari relung hati sebagai hasil dari proses penerimaan terhadap kenyataan hidup yang tidak selalu sesuai dengan harapan. Semua kekuatan spiritual ini jarang hadir ketika kita masih sibuk dengan dunia dan terjebak dalam rutinitas yang melelahkan, namun justru muncul ketika tidak ada lagi yang bisa dikejar atau diperjuangkan dengan tenaga fisik, ketika semua ambisi duniawi terpaksa berhenti, dan ketika kita dipaksa untuk berhadapan dengan diri sendiri dalam keheningan yang mendalam. Proses merapikan jiwa memang bukan pekerjaan yang mudah dan ringan, namun masa sakit memberikan kondisi yang ideal untuk melakukan proses ini dengan lebih fokus dan mendalam. Ketika berada dalam kondisi sakit, kita menjadi lebih jujur pada diri sendiri karena tidak ada lagi energi untuk memakai topeng atau berpura-pura, lebih berani menghadapi berbagai rasa takut yang selama ini mungkin dihindari atau diabaikan, dan lebih terbuka untuk memaafkan baik kepada orang lain yang pernah menyakiti maupun kepada diri sendiri atas berbagai kesalahan dan kekurangan yang pernah diperbuat. Dan dari proses pembersihan dan penyembuhan batin inilah kedamaian sejati mulai tumbuh dan berkembang, bukan karena semua masalah hidup tiba-tiba selesai atau hilang begitu saja, melainkan karena kita sudah mampu menerima dan menghadapi semuanya dengan hati yang lapang dan jiwa yang tenang. Waktu sakit bukanlah sisa hidup yang sia-sia atau periode yang tidak berguna dan harus cepat-cepat dilewati begitu saja, justru sebaliknya, di masa inilah hidup menjadi sangat jujur, murni, dan otentik tanpa ada kepalsuan atau sandiwara.
tidak ada lagi topeng sosial yang harus dipakai untuk menyenangkan orang lain, tidak ada lagi sandiwara keperkasaan yang harus dimainkan untuk mempertahankan image tertentu. Yang tersisa hanyalah diri kita yang sesungguhnya berhadapan dengan keheningan dan kedamaian. Dan dari keheningan yang mendalam inilah lahir ketenangan yang sejati, ketenangan yang tidak bisa dibeli dari dunia luar dengan uang atau materi apapun, melainkan ketenangan yang ditemukan di dalam batin yang telah berdamai dengan segala aspek kehidupan. Karena itulah, jika saat ini tubuh sedang mengalami kelemahan atau sakit yang berkepanjangan, jangan merasa kalah atau putus asa dengan keadaan tersebut. Sebaliknya, sadari bahwa Anda sedang diberi kesempatan yang sangat langka dan berharga untuk membersihkan jiwa, untuk mempersiapkan akhir hidup dengan damai dan tenang, dan untuk mencapai tingkat kedewasaan spiritual yang mungkin tidak bisa diperoleh melalui cara lain. Dan kesempatan spiritual seperti ini adalah karunia yang sangat istimewa dan tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakannya. Banyak orang tua merasa bahwa setelah memasuki usia lanjut, hidup ini hanya tinggal menunggu waktu berlalu tanpa ada lagi tujuan atau makna yang jelas. Tubuh yang semakin melemah dari hari ke hari, peran dalam keluarga yang mulai berkurang karena anak-anak sudah mandiri dan tidak lagi membutuhkan bimbingan seperti dulu, dan perhatian dari lingkungan sekitar yang perlahan menghilang karena mereka dianggap sudah tidak produktif lagi. Rasanya seperti dunia berjalan terlalu cepat dan dinamis sementara mereka tertinggal di bangku cadangan, hanya menjadi penonton dalam pertunjukan kehidupan yang terus berlangsung tanpa keterlibatan mereka. Namun sesungguhnya, menjadi lansia bukanlah akhir dari peran seseorang dalam kehidupan ini, dan pandangan seperti itu adalah salah satu kesalahpahaman terbesar tentang makna usia lanjut. Justru di masa inilah seseorang memegang peran yang paling sunyi namun sekaligus paling mulia dalam struktur kehidupan keluarga dan masyarakat, yaitu sebagai penjaga warisan jiwa yang tidak ternilai harganya. Warisan yang dimaksud di sini tidak selalu berbentuk rumah yang megah, tanah yang luas, atau harta benda yang bisa diwariskan kepada anak cucu, melainkan ada jenis warisan yang jauh lebih langgeng, bermakna, dan berharga daripada semua materi di dunia ini. Warisan sejati yang bisa diberikan oleh para lansia adalah keteladanan dalam menghadapi berbagai ujian hidup dengan ketabahan dan kesabaran, keteguhan hati dalam mempertahankan nilai-nilai luhur meskipun zaman terus berubah dan godaan semakin besar, keberanian dalam menghadapi sakit dan penderitaan tanpa kehilangan harapan dan keimanan, dan kesabaran yang tidak pernah habis dalam menghadapi berbagai keterbatasan fisik dan tantangan hidup yang semakin kompleks. Semua kualitas karakter ini akan diingat dan menjadi inspirasi bagi anak cucu mereka sepanjang masa. Generasi muda yang hidup di zaman yang serba cepat dan penuh dengan tekanan ini sangat membutuhkan contoh nyata tentang bagaimana menjalani hidup dengan penuh makna, dan mereka tidak akan menemukan contoh yang lebih otentik daripada sosok nenek atau kakek mereka yang telah melewati berbagai badai kehidupan namun tetap bisa tersenyum dengan tulus. Anak dan cucu mereka mungkin tidak akan mengingat isi lemari atau brankas, namun mereka akan selalu mengingat bagaimana nenek atau kakek mereka tetap bisa tersenyum hangat meski sedang menahan nyeri, bagaimana mereka tetap bisa memberikan nasihat bijaksana meski kondisi fisik sudah lemah, dan bagaimana mereka tetap bisa memancarkan kedamaian meski hidup penuh dengan keterbatasan. Setiap keriput di wajah para lansia sesungguhnya adalah catatan sejarah tentang bagaimana cara bertahan dalam menghadapi kesulitan, bagaimana cara bangkit setelah terjatuh berkali-kali, dan bagaimana cara tetap berjalan maju ketika hidup terasa sangat berat dan melelahkan. Nilai-nilai kehidupan seperti ini tidak bisa ditemukan di buku-buku panduan, tidak bisa dipelajari di bangku sekolah atau universitas meskipun dengan gelar setinggi apapun, dan hanya bisa diwariskan melalui keberadaan nyata dan keteladanan hidup dari para lansia yang penuh dengan keteguhan dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan kehadiran Anda di tengah keluarga meskipun mungkin merasa sudah tidak bisa berbuat banyak seperti dulu. Aktivitas yang tampak sederhana seperti duduk diam di kursi ruang keluarga sambil mengamati kehidupan yang berlangsung di sekitar, tersenyum dengan tulus ketika anak-anak pulang dari aktivitas mereka, memberikan nasihat yang pendek namun syarat makna ketika diminta atau ketika melihat ada yang membutuhkan bimbingan. Semua aktivitas ini adalah pancaran cahaya yang membimbing tanpa terlihat secara kasat mata, namun dampaknya sangat nyata dalam membentuk karakter dan kepribadian generasi yang lebih
muda. Kehadiran para lansia bukanlah beban yang memberatkan keluarga, melainkan penyeimbang yang sangat dibutuhkan dalam dinamika kehidupan modern yang cenderung terlalu cepat, terlalu material, dan seringkali mengabaikan nilai-nilai spiritual yang sesungguhnya. Para lansia adalah penjaga nilai-nilai luhur yang perlahan mulai hilang dan terkikis di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang tidak selalu membawa dampak positif bagi perkembangan karakter manusia. Anak dan cucu mungkin tidak langsung menyadari atau mengapresiasi kehadiran dan peran para lansia dalam hidup mereka, namun suatu saat nanti, ketika mereka sudah dewasa dan menghadapi berbagai tantangan hidup yang kompleks, mereka akan mengingat para lansia dalam keluarga mereka bukan sebagai orang-orang yang lemah dan tidak berdaya, melainkan sebagai sosok-sosok yang tetap kuat secara spiritual meski tidak lagi banyak bicara atau bergerak. Para lansia yang tidak menyerah pada keadaan dan tetap mempertahankan sikap positif meskipun menghadapi berbagai keterbatasan adalah simbol kekuatan yang tenang, kekuatan yang lebih mendalam daripada teriakan keras, lebih berpengaruh daripada nasihat yang panjang lebar, dan lebih bermakna daripada semua pencapaian material yang bisa diraih dalam hidup. Bahkan jika tubuh sudah tidak lagi mampu bergerak dengan bebas atau melakukan banyak aktivitas fisik, jiwa para lansia tetap memiliki kekuatan untuk memberikan arah dan bimbingan spiritual bagi keluarga mereka. Dan kekuatan spiritual seperti ini sesungguhnya sudah lebih dari cukup untuk memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi keluarga dan masyarakat, karena warisan terbesar yang bisa diberikan kepada generasi selanjutnya bukanlah jumlah uang yang ditinggalkan di rekening bank atau properti yang bisa diwariskan, melainkan nilai-nilai kehidupan, keberanian dalam menghadapi tantangan, dan keteguhan dalam mempertahankan prinsip-prinsip luhur yang akan menjadi fondasi kuat bagi kehidupan mereka di masa depan. Jadi, selama Anda masih diberi kesempatan untuk bernapas dan hidup di dunia ini, ingatlah bahwa Anda masih memiliki peran yang sangat penting dan bermakna. Anda bukanlah penonton pasif di akhir pertunjukan hidup yang sudah tidak relevan lagi, melainkan Anda adalah penutup yang agung dalam simfoni kehidupan, yang mengajarkan kepada semua orang bahwa hidup tidak harus selalu berjalan dengan kencang dan terang benderang untuk bisa bermakna dan berharga. Kadang-kadang justru dalam langkah yang pelan dan dalam kegelapan yang tenang, kita bisa menjadi cahaya yang paling terang dan bermakna bagi orang-orang di sekitar kita. Hidup di usia lanjut sama sekali bukanlah tanda bahwa segala sesuatu telah berakhir dan tidak ada lagi yang bisa diharapkan atau dicapai. Justru sebaliknya, di fase kehidupan inilah makna sejati dari keberadaan manusia di dunia mulai terlihat dengan lebih jernih dan jelas dibandingkan fase-fase kehidupan sebelumnya. Ketika tubuh mulai melemah dan berbagai keterbatasan fisik mulai muncul, jiwa justru mulai berbicara dengan lebih lantang dan memberikan petunjuk-petunjuk berharga tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup ini. Dan dalam kesunyian yang mungkin pada awalnya terasa menyesakan, sesungguhnya tersimpan kedamaian dan ketenangan yang tidak mungkin ditemukan di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang penuh dengan ambisi dan persaingan. Di fase usia lanjut inilah seseorang menemukan kekuatan yang tidak lagi bergantung pada dunia luar atau pengakuan dari orang lain, melainkan kekuatan yang tumbuh dari dalam hati yang telah banyak belajar dari pengalaman, banyak terluka namun selalu sembuh dengan lebih bijaksana, dan tetap memilih untuk berdamai dengan segala aspek kehidupan baik yang manis maupun yang pahit. Banyak hal dalam hidup mungkin tidak berjalan sesuai dengan harapan dan rencana yang telah disusun dengan matang. Anak-anak mungkin terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri sehingga tidak sempat memberikan perhatian yang diharapkan, tubuh tidak lagi sekuat dan sesehat dulu sehingga tidak bisa melakukan aktivitas dengan bebas, dan kadang-kadang dunia di sekitar terasa asing dan berubah terlalu cepat untuk bisa diikuti. Namun semua kenyataan yang mungkin mengecewakan ini sama sekali bukanlah alasan untuk merasa kalah, putus asa, atau menganggap hidup sudah tidak ada artinya lagi. Justru sebaliknya, kehadiran para lansia dengan segala ketenangan, kebijaksanaan, dan kedamaian yang mereka pancarkan adalah kekayaan yang sangat berharga dan tidak bisa digantikan oleh apapun atau siapapun di dunia ini. Mereka bukanlah sekedar bagian dari keluarga yang harus ditoleransi atau dirawat karena kewajiban, melainkan mereka adalah akar yang menguatkan dan menyuburkan seluruh pohon keluarga dari dalam, memberikan stabilitas dan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan dan perkembangan generasi-generasi selanjutnya. Jadi,
Meskipun hari-hari mungkin terasa sunyi dan sepi, meskipun waktu berjalan dengan lambat dan kadang-kadang terasa membosankan, ingatlah selalu bahwa Anda masih sangat berharga dan berarti. Nilai dan makna keberadaan Anda tidak ditentukan oleh apa yang masih bisa Anda lakukan dengan tangan atau kaki, melainkan ditentukan oleh siapa Anda sekarang sebagai jiwa yang telah melewati begitu banyak badai kehidupan namun tetap mampu berdiri tegak dengan penuh martabat. Jiwa yang telah teruji oleh waktu, yang telah dimurnikan oleh berbagai pengalaman hidup, dan yang telah mencapai tingkat kedewasaan spiritual yang tidak mungkin diperoleh melalui cara lain selain dengan menjalani perjalanan panjang kehidupan dengan segala suka dan dukanya. Dan pencapaian spiritual seperti ini, kemampuan untuk tetap tenang dan damai meskipun menghadapi berbagai keterbatasan dan tantangan, sudah lebih dari cukup untuk disebut sebagai cahaya dalam senja yang memberikan kehangatan dan kedamaian bagi siapapun yang berada di dekatnya. Cahaya yang tidak menyilaukan mata namun mampu memberikan penerangan yang sangat dibutuhkan dalam kegelapan, kehangatan yang tidak membakar namun mampu memberikan kenyamanan yang mendalam, dan kedamaian yang tidak berteriak namun mampu menenangkan jiwa yang gelisah dan resah.